Di part sebelumnya, tim Shrek berhasil mengalahkan tim petarung gila dengan memanfaatkan sosis terbang dan diakhiri dengan serangan menggila dari Tang San. Guru Shokeng memuji kemenangan mereka, meskipun dalam pertarungan mereka sedikit kecewa karena belum bisa memaksimalkan kerjasama antar tim. Namun Guru Shokeng memakluminya karena ini menjadi pertama kalinya mereka mengikuti pertarungan antar tim. Guru Flander pun merasa bangga dengan perkembangan pesat pada muridnya. Ia mengaku perkembangan tersebut tak lepas dari ide Guru Shokeng dalam melatih muridnya, dan juga dari bakat tinggi mereka yang mampu menang melawan tim musuh dengan 5 rank lebih tinggi dan jumlah cincin jiwa lebih banyak. Kemudian Guru King kembali mendaftarkan tim Shrek dalam pertandingan antar tim. Mereka selalu memenangkan pertarungan tanpa satupun kekalahan, sehingga membuat tim Shrek sangat terkenal di kalangan masyarakat Suto dan mempunyai banyak sekali penggemar. Guru Geng kembali mendaftarkan tim Shrek. Dia diminta langsung menemui perwakilan Arena Suto. Perwakilan tersebut memberikan rencana perunggu dan mengajaknya berbicara. Dia berharap dengan persetujuan Guru Geng, tim Shrek dapat ikut dalam pertandingan arena pusat. Yang padahal hanya tim dengan lencana perak ke ataslah yang dapat bergabung dalam arena tersebut. Sedangkan tim Shrek baru mempunyai lencana perunggu. Kemudian perwakilan tersebut memberitahukan kemenangan tim Shrek yang secara berturut-turut tanpa kekalahan. Dan kemudian dengan penuh pertimbangan, dia pun langsung memberikan lencana perak untuk tim Shrek. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena sebelumnya arena pusat kedatangan tim perak yang hanya tetua roh mampu mengalahkan dengan sangat mudah tim dengan level 40, sehingga membuat kerugian ke arena Soto. Dia mengaku tak mempunyai tim perak senior untuk ditandingkan dengan tim ini, dan Arena Suto terpaksa mengirim tim perunggu senior untuk bertarung, tapi mereka dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Tim ini sangatlah kuat karena mempunyai kombinasi cincin jiwa sangat baik, sama seperti tim Shrek. Tapi dengan 27 kemenangan berturut-turut tanpa kekalahan, dia sangatlah yakin tim Shrek akan memenangkan pertarungan melawan tim tersebut, dan akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hal ini sangat menjadi keberuntungan bagi Seogeng karena dirinya akan dapat dengan cepat meningkatkan pengalaman dan kemampuan para muridnya. Terlebih jika pertandingan tersebut benar akan dimenangkan oleh tim Shrek, maka mereka semua akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga dapat membantu Akademi Shrek yang kini mempunyai persoalan dalam segi finansial. Setelah itu, Seogeng memberitahukan hal itu kepada Flander dan para muridnya akan pertandingan yang selanjutnya mereka ikuti. Mereka semua sangat terkejut setelah mengetahui lawan yang mereka peroleh merupakan sebuah tim yang sangat sempurna, yang mempunyai nama tim Kaisar dengan beranggotakan naga Tian Petir sebagai penyerang yang sangat kuat, dan ular Geofosfor dengan pengendali racunnya. Namun mereka para tim Shrek tetap optimis akan memenangkan pertandingan tersebut, meskipun mendapatkan lawan yang komplit dan sangat kuat seperti itu. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi mereka karena kini mereka dapat bertanding di arena pusat terbesar di kota Suto. Pertandingan itu pun akhirnya dimulai. Semua mengeluarkan martial soul-nya masing-masing dan melangsungkan pertarungan. Di sini mereka menggunakan strategi jenius untuk dapat mengalahkan tim musuh. Dimulai dengan menjebak pemimpin tim musuh yang bernama Yu Tianheng, si naga tiran biru yang sangat kuat tersebut, dengan maksud memisahkannya dari tim sehingga rekan tim tak dapat membantunya, sehingga mereka dapat menghabisinya dengan serangan gabungan. Dan satu anggota tim musuh telah dapat mereka lumpuhkan. Kini tiba waktunya Yanji si ular giok fosfor mengeluarkan racun mematikan level 5, sehingga dengan terpaksa hal itu membuat Tang San harus menarik mundur semua timnya untuk menghindari racun tersebut. Semua guru terlihat khawatir dengan keselamatan para muridnya, namun selanjutnya Tang San dengan mudah dapat menetralkan racun tersebut dengan suatu cairan rahasia yang dia lemparkan. Tapi itu semua belum berakhir, karena sedikit terlupakan. Pihak musuh mempunyai anggota dengan martial soul tipe pendukung berupa lautan 9 hati yang dapat menyembuhkan para anggota timnya. Sehingga seketika itu juga semua anggota tim lawan langsung pulih kembali dan kembali melancarkan serangannya. Tang San dan Xiao Wu melawan dua kura-kura Xuan Wu. Karena kurangnya kewaspadaan, Xiao Wu terjebak dalam putaran ganas cangkang kura-kura Xuan Wu, yang membuat Xiao Wu saat itu juga langsung pingsan karenanya. Hal itu langsung membuat Tang San murka dan berniat ingin segera mengakhiri pertandingan tersebut. Terlihat hanya dengan menghadapi Tang San seorang, keempat anggota tim Kaisar langsung dapat dilumpuhkan. Dan setelah itu, Tang San memaksa Ling Ling si lautan 9 hati untuk segera menyembuhkan semua temannya. Sementara dia mengobati anggota tim Kaisar yang terkena efek racunnya. Yang pada akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh tim 7 Monster Shrek setelah pemimpin pihak musuh mengakui kekalahannya dan menyerah. Setelah itu memperlihatkan semua anggota tim Kaisar yang nampak sangat kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Namun tiba-tiba datang gurunya yang bernama Siming untuk menenangkan mereka semua dan menasihatinya supaya menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran terbaik yang harus mereka hadapi. Selanjutnya Guru Siming mendatangi basecamp 7 Monster Shrek untuk memperkenalkan dirinya. Ternyata dia dulunya juga salah satu murid dari Akademi Shrek, yaitu murid dari Guru Flander dan Guru Zhouji. Dan Yu Tianheng si naga tiran biru ternyata merupakan keponakan dari Seogeng, dan berarti Guru Seogeng berasal dari klan naga tiran biru. Tapi sikap Seogeng berubah drastis ketika Flander memberitahukan itu semua.
Xiaogang terlihat marah dan dia menyatakan jika dirinya sekarang tidak ada hubungannya lagi dengan klan naga tiran biru. Seakan dirinya mempunyai masalah yang sangat serius dengan keluarganya tersebut. Selanjutnya mereka semua keluar untuk mengambil poin dan rencana mereka. Di sini Tangsan mendapatkan poin jauh lebih tertinggi dibandingkan dengan semua temannya. Dan dengan poin seperti itu, kini Tangsan naik ke level emas, di atas tingkat dari semua temannya yang kini baru mempunyai lencana perak. Sementara itu, Tian Heng sedang menemui pamannya. Dia memohon Xiaogang supaya pulang bersamanya karena ayah dengan kakeknya sangat merindukan dirinya. Tapi Xiaogang malah berkata bahwa mungkin setelah itu mereka tak akan bertemu kembali dan kemudian pergi meninggalkannya. Mereka kembali ke base camp dan menemui para guru yang sedang menjamu kedatangan Siming. Dan ketika Siming berkata, jika seandainya mereka bukan dari Akademi Shrek, Guru Siming akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menggabungkan mereka ke Akademi Kekaisaran. Di saat yang sama, Xiaogang masuk dan menyetujui, serta membolehkan jika Siming menggabungkan mereka semua ke Akademi Kekaisaran Surgawi Duo. Tentu, hal itu membuat Flanders sebagai pemilik Akademi Shrek sekaligus guru dari mereka sangat dibuat marah. Namun, Xiaogang mengingatkan Flanders akan tujuan utama Akademi Shrek, untuk menjadikan murid didikannya menjadi murid terbaik. Sehingga hal itu membuat Flanders sadar dan pasrah dengan keputusan Xiaogang tersebut. Dan selanjutnya, ia pun pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut dengan penuh kesedihan. Pa Hongjun mencoba mengikuti guru Flanders dan menghibur beliau yang kini telah dilanda kesedihan. Dia mengingatkan guru Flanders supaya tidak bersedih dengan keputusan tersebut, karena mereka semua bagaikan sebuah telur. Dan kini, posisi mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadikan Akademi Kekaisaran sebagai tempat penetasan. Seketika guru Flanders langsung semangat kembali dan mendukung keputusan tersebut. Terlihat Tangsan sedang membuat senjata dari sebuah besi dengan mengingat petuah dan teknik menembak dari ayahnya. Kemudian dia menemui mereka di halaman akademi, dan dia menunjukkan hasil dari inovasinya, sebuah senjata yang dapat menembakkan pangai dan menahan beban tubuh manusia. Setelah itu, mereka semua bersiap diri dan memulai perjalanan menuju Akademi Kekaisaran. Akademi Kekaisaran mempunyai jarak yang lumayan jauh, sehingga mereka semua harus menempuhnya dengan perjalanan berhari-hari dan beristirahat di sebuah penginapan. Mereka akan bermalam di tempat tersebut, dan di saat yang sama datang Xiaowu untuk menemui Tangsan. Dia merasa lelah dan meminta Tangsan untuk memijat kakinya. Xiaowu mengutarakan keinginannya untuk selalu hidup bersama dengan Tangsan dan ingin menganggap Tangsan lebih dari seorang kakak. Namun Tangsan tak memahami maksudnya dan menegaskan jika dia akan bersama selamanya sebagai seorang kakak beradik. Setibanya di penginapan, Tangsan dikejutkan dengan mereka bertiga yang ternyata dari tadi sedang mendengar percakapannya dengan Xiaowu. Dan karena hal itu, Tangsan menjadi bahan ejekan mereka semua. Singkat cerita, kini mereka baru tiba di kota Sylves, sebuah kota yang dikenal dengan tingkat kejahatannya yang sangat tinggi. Di kota ini, mereka menyempatkan diri untuk mengikuti pertarungan jalanan. Yang tentu, pertarungan itu tidaklah mempunyai aturan yang sangatlah ketat. Bahkan di arena tersebut terdapat salah satu tim level 40, bernama tim Dua Ganas, yang mempunyai sifat yang sangat brutal dan kejam, dan pernah membunuh 63 orang yang menjadi lawannya. Juga pernah membuat 97 orang cacat akibat bertarung dengan timnya. Tapi, Xiaogang langsung meminta pegawai di tempat tersebut untuk dapat melawankan tim Shrek dengan tim Dewa, karena sebelumnya dirinya telah merencanakan sesuatu. Xiaogang meminta mereka semua supaya tidak khawatir dan sungkan untuk menghabisi tim tersebut. Dan baru kali ini, Xiaogang membolehkan mereka semua menggunakan senjata tersembunyi buatan Tangsan. Di saat pertempuran akan dimulai, Tangsan langsung memberikan senjatanya ke semua temannya, dan secara bersamaan langsung menembakkannya ke arah tubuh musuh, dan membuat semua anggota tim musuh tersungkur seketika. Mereka semua pun langsung shock dengan kejadian tersebut, karena sebelumnya mereka semua belum pernah bertarung sampai membuat lawannya menderita cacat seumur hidup. Kemudian Xiaogang mendatangi mereka semua dan memberitahukan tindakan mereka semua bukanlah suatu kejahatan. Karena sebenarnya lawan yang mereka habisi kali ini merupakan seseorang penjahat kejam arena pertandingan. Hal itu juga dapat menjadi pelajaran bagi mereka semua untuk bersiap menghadapi sesuatu yang sama di masa depan nanti. Di keesokan hari, mereka semua pun telah tiba di Akademi Kekaisaran Surgawi Duo. Namun, bukannya disambut bagaikan tamu kehormatan, mereka semua malah mendapatkan sambutan buruk dari salah satu oknum murid akademi tersebut. Dan mereka langsung mendapatkan serangan, tapi bukanlah suatu masalah serius bagi mereka. Karena hanya dengan melawan Demu Pei, murid itu pun dapat dilumpuhkan dengan mudah. Dan di saat yang sama, muncul Guru Siming yang langsung menyambut kedatangan mereka semua. Guru Siming terlihat marah dengan para muridnya, dan langsung menghukum semua murid sombong tersebut. Guru Siming mengantarkan mereka semua ke kantor akademi. Sampainya di kantor, mereka pun langsung ditemui dan disambut oleh guru tertinggi di akademi tersebut. Dan ketika guru tersebut memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi mereka bertiga merupakan ahli roh tipe pengendali.
Kemudian Ziling tetua ketiga mengetes kekuatan Tangsan. Sangatlah mengejutkan, Tangsan dapat menahan tekanan itu sampai menembus level 40. Sampai-sampai dia mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan tetua Ziling terus menekan kekuatan Tangsan, sampai dia menembus level 44. Yang padahal saat itu Tangsan belum mengeluarkan martial palunya. Semua tetua terlihat sangatlah bangga, karena sekarang mereka mendapatkan tambahan murid jenius, dan juga semua temannya yang juga mempunyai kehebatannya masing-masing. Setelah itu tiba-tiba datang Su Ying, yang merupakan seorang pangeran kekaisaran, dan juga pemilik dari akademi tersebut. Yang menakutkannya, Su Ying datang dengan membawa ajudan Feng Hao, seorang ahli roh pengendali terkuat, dengan ular giok beracun yang sangat mematikan. Kedatangan Pangeran Su Ying ini tak lain karena aduan dari Pangeran Si Beng, siswa yang sebelumnya menghadang kedatangan mereka semua. Pangeran Su Ying langsung memberitahukan maksudnya jika dia tidak terima murid Akademi Shrek bergabung di akademi tersebut sebelum dapat berhasil mengalahkan Feng Hao. Yang padahal hal itu sangatlah mustahil untuk mereka lakukan, mengingat kekuatan Feng Hao yang jauh di atas mereka. Terlihat Dai Bai memaksakan diri untuk menyerang, namun hanya dengan tatapan saja, dia langsung dibuat tak berdaya. Hal itu membuat tiga tetua sangat marah akan sikap semena-mena dari pangeran, sehingga mereka langsung turun tangan untuk menyelesaikan tes tersebut. Tapi Guru Flander tak mengizinkan itu terjadi. Dia memilih untuk mengalah dan meninggalkan tempat tersebut. Dan melihat kepergian mereka, Guru Simbing langsung memutuskan untuk ikut pergi bersama mereka, demi berjuang bersama dengan Akademi Shrek. Hal itu sangat membuat tiga tetua sangat marah atas perlakuan Pangeran Su Ying, dan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Sang Raja. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.